Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabar terbaru, ini ya Hasan Nasbi mundur dari jabatan kepala PCO. Akhirnya mundur atau dipecat? Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap di situ begitu ya. Ya, Hasan Nasbi menyampaikan teman-teman semua hari Senin ya tanggal 21 April 2025 adalah di mana saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan ya, kata Hasan Nasbi ya. Artinya apa? Artinya Hasan Nasbi mundur. Ya, selain kata mundur mungkin orang akan muncul spekulasi dipecat. Kenapa Bang kok mundur? Kenapa kok mundur? Ya, setelah saya telusuri dengan beberapa wartawan dan media-media besar ya, seorang Presiden Prabowo ya mengatakan di luar dugaan ya bahwa apa yang kemudian disampaikan ya nampaknya tidak sejalan ya komunikasi dengan Prabowo, Presiden Prabowo dengan ya Hasan Nasbi. Hasan Nasbi masih kental dengan orang-orang Jokowi. Masih kental mempromosikan kesuksesan Jokowi, bukan Prabowo-nya. Kan pada akhirnya ini harus dipecat, harus mundur, harus ditekan begitu kan ya. Makanya tidak heran Prasetyo yang kemudian begitu kan ya ditunjuk oleh Prabowo ya untuk ya membantu PCO ini begitu kan ya, kantor komunikasi kepresidenan. Tapi kita lihat saja Hasan Nasbi ini bukan soal buntut di mana ya, soal menyatakan bahwa nanti ya kepala babinya dimasak misalnya begitu kan. Bukan soal itu yang saya lihat. Tapi apa begitu kan? Nampaknya gerak-gerik dari orang-orang Jokowi di istana sudah kelihatan sama ya tim-tim Prabowo. Ini kan ngeri pada akhirnya bos ya. Satu persatu sudah mulai mundur. Siapa gantinya? Ya saya kira kalau penggantinya Rocky Gerung misalnya. Ini tambah sakit hati orang-orang Jokowi begitu ya. Tapi yang jelas ya komunikasi Hasan Nasbi ini sangatlah buruk. Nampaknya selama menjabat begitu kan ya, nampaknya selama menjabat begitu ya. Kenapa tidak diungkapkan secara masif kesuksesan Prabowo soal hukum, soal komunikasi yang baik, soal diplomasi? Justru ketika Prabowo melakukan diplomasi dengan negara-negara lain, justru di belakangnya ya ramai-ramai menteri-menteri mereka bertemu dengan seorang ya Jokowi. Apa yang mau dilihat begitu? Setidaknya sebagai kantor komunikasi membela Prabowo begitu kan ya. Komentarin mereka menteri-menteri yang datang di situ begitu. Ini kepala PCO loh begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ada nuansa-nuansa gerak-gerik di mana kesuksesan Prabowo ini nampaknya ya masih nuansanya masih setengah-setengah begitu kan. Secara tidak langsung loyalitasnya dipertanyakan. Loyalitasnya dipertanyakan begitu. Jadi banyak yang sekarang ini Hasan Nasbi dianggap ya komunikasinya sangat buruk sekali begitu. Nampaknya masih menyanjung nuansa-nuansa mantan presidennya. Siapa? Apakah Jokowi? Apa begitu kan. Tapi yang jelas ya dari pernyataan dari Hasan Nasbi ini mundur begitu kan. Ini menandakan bahwa gentlenya luar biasa. Gus Miftah juga mundur karena ada kesalahan soal ST. Ya, terus kemudian ya Hasan Nasbi ini mundur ya karena mungkin ya menyatakan bahwa kepala B2 yang dikirimkan ke Tempo kemarin ya dimasak, bilangnya begitu ya. Tapi saya melihat bukan soal itu begitu. Ada tekanan-tekanan politik di mana harus ya menyampaikan kepada rakyat bahwa kesuksesan Prabowo ini, bahwa kesuksesan di istana Presiden Prabowo dan Gibran nampaknya masih loyalitasnya dipertanyakan Hasan Nasbi ini. Ini yang mesti kita lihat ya. Jadi banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada hari ini begitu ya. Ada yang mengatakan ya alhamdulillah Hasan Nasbi ya mundur begitu. Nanti kalau udah sampai rumah jangan lupa ya masak B2. Ini komentar-komentar dari netizen ya.
Ada yang mengatakan kehilangan buat pemerintah dan kebagian oposisi. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali ya, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi saya menganggap bahwa ya sekarang ini kan desakan dari masyarakat. Artinya apa? Artinya Prabowo mendengarkan desakan-desakan dari masyarakat, desakan-desakan dari media begitu kan. Artinya Prabowo gerak cepat untuk membersihkan orang-orang itu begitu. Ini kan ngeri pada akhirnya. Masa seorang Hasan Nasbi kepala bidang komunikasi istana begitu kan atau PCO di situ begitu bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu begitu. Seharusnya yang ditampilkan adalah loyalitas kepada Presiden Prabowo. Kesuksesan Prabowo sampaikan di situ begitu. Lalu jangan menyanjung ya mantan presidennya. Yang ngeri-ngeri sedap bos ya. Jadi saya kira ini banyak persoalan-persoalan politik yang kemudian muncul satu persatu pada akhirnya begitu. Ya kasihan banget pada akhirnya. Saya kira masyarakat sudah paham begitu gerak-gerik itu begitu kan ya. Ada yang menyatakan ya beberapa kemungkinan ya bahwa setelah beberapa blunder yang beliau lakukan ya beliau diberi dua pilihan, dipecat atau mengundurkan diri dan beliau lebih memilih ya untuk mengundurkan diri. Ini ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa sudah kuduga ya putusan HN tepat. Presiden PS memilih akomodatif terhadap para oposan. Biarlah sejarah membuktikan kelak apakah kalian presiden ini tepat. Padahal jalannya pemerintahan ya baru 6 bulan. Kita tunggu saja begitu langkah politiknya ini kemana begitu kan ya. Tapi yang jelas bahwa saya apresiasi luar biasa kepada Hasan Nasbi yang telah mundur begitu kan ya. Dari ketua PCO di situ begitu. Saya kira ini menganggap bahwa sebagai sosok yang gentle lah begitu kan ya, walaupun agak malu dikit. Walaupun agak malu dikit nggak ada masalah. Iya kenapa? Karena kita lihat saja begitu kan ya, beberapa kali mereka bunder begitu kan ya. Makanya jangan menyanjung Jokowi terus ya. Sudah tidak menjadi presiden lagi, tetap disanjung sana sini begitu. Jadi masyarakat itu asumsinya kurang loyalitasnya kepada Presiden Prabowo ya. Jadi ya banyak sih sebenarnya muncul narasi-narasi itu begitu. Tapi yang saya lihat, yang saya amati begitu kan bahwa komunikasi Hasan Nasbi ini sangatlah buruk ya, sangatlah buruk. Ini beritanya. Hasan Nasbi mundur dari jabatan ya PCO di situ. Ya Hasan Nasbi mundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Hasan telah mengirimkan surat ya pengunduran diri Kepala Presiden Prabowo Subianto melalui Seskap dan Mensesnek. Maka pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran ya saya tanda tangani dan saya kirimkan ke Presiden lewat dua kawan baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Hasan mengatakan keputusan mengundurkan diri dari jabatan Kepala PCO melalui proses yang matang dan tidak emosional. Hasan mengatakan sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih baik. Ya, jawabannya sangatlah sederhana. Jawabannya sangat menusuk hati. Apakah masyarakat Indonesia itu percaya terhadap jawaban Hasan Nasbi? No. Memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, memberikan kesempatan kepada yang lain. Ini masih belum 1 tahun loh. Memimpin di bidang komunikasi istana atau presiden di situ bukan main-main. Bukan uji coba begitu kan ya. Tapi ya dibutuhkan dengan orang yang loyalitas, orang yang kredibilitasnya tinggi terhadap presidennya. Bukan soal junjungannya Mulyono dan sebagainya begitu kan. Ngeri begitu kan. Ngeri ini. Jawabannya Hasan Nasbi ini justru mempermalukan sendiri begitu. Kenapa bang? Coba kita baca ya. Hasan Nasbi mengatakan mengundurkan diri dari jabatan ya PCO melalui proses yang matang dan tidak emosional. Hasan mengatakan sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lain yang lebih baik. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan Hasan. Padahal ini begitu kan. Padahal dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi.
Padahal dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi begitu kan ya. Kok masih bisa-bisanya beralibi seperti itu? Ada yang percaya nggak soal ini? Ada yang percaya nggak soal ini? Bukankah ini adalah soal blunder? Justru Hasan Nasbi mengatakan seperti ini, justru semakin blunder begitu. Semakin malu, bos. Ya. Ya, inilah yang terjadi. Tapi saya apresiasi luar biasa begitu karena kejentelannya mereka begitu. Tidak hilang pada jabatan. tidak apa namanya? Dia tidak walaupun kehilangan jabatan dia tidak kecewa begitu kan ya. Jadi kita tunggu saja ya. Dia menganggap bahwa akan menjadi penonton saja dan melihat ya dari kursi itu. Ini selain Hasan Nasbi siap-siap membantu proses transisi kepemimpinan di PCU, Hasan telah tidak berkegiatan sebagai kepala PCU. Bahkan ya, saya masih ngantor seperti biasa, kata Hasan. Hasan kemudian menjelaskan bahwa dia baru saja menandatangani surat tugas untuk tim PCU belajar ya ke kantor komunikasi Premier Minister Office Australia. Wah, masih mau belajar loh ya. Masih mau belajar. Jangan-jangan mau gantikan Gibran. Kan ngeri pada akhirnya, bos. Jadi udahlah begitu kan. Akui saja bahwa itu sudah blunder dan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Presiden Prabowo. Apakah seperti itu? Kita tunggu saja ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.